Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Jeriani, mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211241110004. Hari ini saya akan mempresentasikan ide kampanye konten saya yang berjudul Rasa Tradisi, Cita Rasa yang Tak Pernah Luntur untuk UMKM Ulin Jadul. Ulen jadul ini merupakan usaha kuliner yang menjual makanan khas Sunda seperti ulen ketan dan berbagai gorengan. Konsep besar dari kampanye ini adalah bagaimana cara kita mempertahankan cita rasa tradisi agar tetap dikenal dan relevan di era digital sekarang, tapi dengan kemasan yang lebih modern dan menarik buat audiens muda. Di slide selanjutnya, ada the goal. Masalah utama yang dihadapi oleh Ulin Jadul ini sendiri adalah kurangnya jangkauan promosi digital. Selama ini mereka ini tuh masih mengandalkan pembeli sekitar tempat usaha dan promosinya ini lewat mulut ke mulut. Padahal potensi pasarnya besar banget. Ulin Jadul punya produksi yang khas, tapi belum banyak dikenal di luar jangkauan sekitar. Karena itu, tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan brand awareness sekaligus memperkuat citra Ulin Jadul sebagai kuliner tradisional yang bersaing di era modern. Tujuan ini dibuat dengan konsep SMART, artinya spesifik, uh, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Secara spesifik, saya ingin meningkatkan interaksi digital lewat Instagram dan WhatsApp dengan menampilkan konten yang bisa menggugah nostalgia dan kehangatan suasana warung tradisional. Measurable-nya adalah engagement rate meningkatkan 30%, pesanan naik sekitar 25%, dan kesadaran masyarakat terhadap brand ini makin kuat. Kampanye ini akan dijalankan selama 1 bulan dengan tahapan produksi, publikasi, dan evaluasi yang jelas. Semua dilakukan secara realistis dengan alat dan sumber daya yang sudah dimiliki UMKM, jadi tidak memberatkan mereka sama sekali. Slide selanjutnya yaitu the audience dan key message-nya. Target audiens dari kampanye ini saya bagi menjadi 3 persona utama. Yang pertama ada Anggi, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang tinggal di Bandung. Anggi suka sarapan praktis tapi tetap khas. Jadi ulen dan gorengan dari Ulen Jadul menjadi pilihan yang cocok untuk Anggi. Lalu ada Budini, ibu rumah tangga berusia 40 tahun yang hampir setiap pagi membeli gorengan untuk keluarganya. Eh, Dan yang terakhir ada Ibu Ratna, ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang pertama kali tahu ulin jadul lewat Instagram. Ibu Ratna ini juga suka pesan online untuk acara keluarga karena menurutnya pelayanan dan citra rasa ulin jadul ini sangat nyaman banget dan bikin dia menjadi pelanggan tetap. Nah, jadi key message yang ingin saya sampaikan melalui kampanye ini adalah Ulin Jadul menghadirkan cita rasa tradisi lama dalam sentuhan yang modern, gaya baru, tapi rasa tetap sama. Pesan ini itu bukan cuma tentang makanan, tetapi tentang eh, bagaimana pengalaman dan kenangan yang ingin dihidupkan kembali dalam setiap gigitan. Terus slide selanjutnya ada The Big Idea. Ide besar dari kampanye ini muncul dari keinginan untuk menunjukkan bahwa tradisi nggak harus ketinggalan zaman. Makanan tradisional bisa tetap eksis dan menarik, asalkan dikemas dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan digital audiens masa kini. Konsep utamanya adalah kampanye digital bertema rasa tradisi, cita rasa yang tak pernah luntur. Konten utama yang akan dibuat berupa video pendek untuk Instagram Reels berjudul Behind the Taste. Dalam video ini, penonton akan diajak melihat bagaimana proses pembuatan ulen dari bahan sederhana seperti ketan dan kelapa sampai akhirnya jadi makanan khas yang gurih dan lembut. Videonya bukan cuma sekedar promosi, tapi juga menampilkan sisi emosional dari tradisi. Misalnya ada adegan Bulia, pemilik ulen jadul ini yang membungkus ulen sambil tersenyum lalu potongan pelanggan yang sedang mengobrol santai di warung. Lewat konsep ini, saya ingin audiens merasa bahwa ulen jadul bukan cuma makanan, tapi simbol dari kehangatan rumah dan kenangan masa kecil.
Lalu slide selanjutnya ada the look and feel. Dari segi tampilan, saya ingin kampanye ini punya nuansa visual yang hangat, sederhana, dan penuh kenangan. Warna dominan yang dipakai adalah biru toska, hijau, daun pisang, dan krem. Warna-warna ini bisa memunculkan kesan alami, lembut, dan bersih, cocok banget untuk menggambarkan makanan tradisional. Gaya visualnya tidak terlalu ramai, tetapi masih punya karakter yang kuat. Misalnya pencahayaan yang hangat, kayak suasana di pagi di warung, tekstur daun pisang di latar, dan tulisan bergaya tangan biar terasa lebih personal. Mood boardnya menggambarkan suasana nostalgia yang positif, seperti kenangan sarapan bareng bersama keluarga di masa kecil. Saya ingin audiens yang melihat kontennya langsung ngerasa hangat, kayak kita lagi duduk di warung sambil minum teh atau makan ulen hangat. Slide selanjutnya ada blueprint atau storyboard. Nah, di slide ini saya sudah siapin storyboard video behind the taste. Adegan pertama menampilkan close up tangan yang lagi mengaduk ketan dan kelapa dengan narasi dari bahan sederhana, lahirlah cita rasa yang tak tergantikan. Lalu berlanjut ke adegan Bulia sedang membentuk adonan ulen sambil tersenyum dan muncul narasi dibuat dengan tangan yang hangat dari tradisi yang masih hidup. Setelah itu ada potongan pelanggan yang membeli sambil mengobrol santai di warung dengan kalimat, ulen jadul bukan cuma makanan, tapi kenangan yang kembali. Lalu di akhir muncul logo dan tagline rasa tradisi cita rasa yang tak pernah luntur, musik dengan musik latar yang lembut, eh, nuansa akustik biar tetap alami dan nyaman didengar. Slide selanjutnya, eh, why this work? Saya yakin konsep ini berhasil karena strateginya ini tuh relevan banget sama karakter audiens. Sekarang sekarang ini orang-orang tuh lebih tertarik sama konten yang jujur dan punya cerita, bukan promosi yang terlalu dibuat-buat. Kampanye ini memanfaatkan kekuatan storytelling supaya audiens merasa lebih dekat dan percaya dengan brand. Selain itu, pemilihan platform juga penting. Instagram dipakai untuk bangun awareness dan tampilan visual yang menarik, sementara WhatsApp digunakan untuk komunikasi langsung dengan pelanggan. Jadi satu platform buat narik perhatian, satu lagi buat menjaga hubungan. Dengan kombinasi ini, Ulin Jadul bisa memperluas pasar tanpa kehilangan sentuhan personalnya. Di next selanjutnya, ada next step. Untuk langkah selanjutnya ini, kampanye akan dijalankan selama 1 bulan. Di minggu pertama akan dilakukan tahap produksi konten, mulai dari pemotretan produk, pengambilan video, sampai penyusunan naskah dan jadwal unggahan. Lalu di minggu kedua dan ketiga, kita difokuskan untuk publikasi di Instagram dan interaksi aktif dengan para audiens. Di tahap ini, pemilik UMKM juga bisa ikut terlibat dengan membalas komentar, repost testimoni pelanggan, atau bikin polling di story Instagram. Lalu di minggu keempat ini, tahap evaluasi dilakukan untuk seberapa besar peningkatan engagement dan penjualan. Semua proses ini bisa dilakukan dengan alat sederhana seperti kamera handphone, tripod kecil, dan aplikasi editing ringan seperti CapCut dan Canva. Pendekatan ini realistis untuk UMKM, tapi hasilnya tetap bisa terlihat profesional dan terlihat lebih menarik. Eh, Sekian dari saya. Jadi, secara keseluruhan kampanye rasa tradisi, cita rasa yang tak pernah luntur ini bukan cuma tentang penjualan makanan, tapi juga tentang bagaimana sebuah cita rasa lama bisa tetap hidup lewat cara komunikasi yang baru. Ulen jadul tidak hanya menjual ulen dengan gorengan, tapi juga menjual kenangan, cerita, dan rasa nyaman yang membuat orang seperti ingin kembali ke masa lalu. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan eh, mendengar presentasi saya. Semoga ide kampanye ini bisa menggambarkan bagaimana tradisi bisa tetap relevan di dunia modern tanpa kehilangan maknanya. Saya Rahma Anjarani, terima kasih dan saya siap
untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Kak, saya izin bertanya. Ya, boleh Kalau silahkan. misalkan, kalau misalkan nanti hasil kampanyenya nggak mencapai target, strategi evaluasi atau perbaikannya bakal kayak gimana? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya izin untuk menjawab. Kalau misalnya target kampanye ini belum tercapai, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah evaluasi dari sisi manajemen dan jenis kontennya. Jadi saya bakal lihat dulu konten mana yang paling banyak direspon oleh pelanggan dan mana yang engagementnya ini tuh rendah. Dari situ, jadi nanti bisa kelihatan preferensi audiens sebenarnya itu yang seperti apa. Selain itu, saya juga akan bakal buka ruang interaksi lebih luas di Instagram, misalnya bikin polling atau Q&A biar 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 tahu apa yang mereka suka dari Ulen Jadul ini. Setelah datanya ini terkumpul, konten akan dibuat di bulan berikutnya, bisa disesuaikan dengan yang sudah kita kumpulkan datanya. Seperti itu, Kak. Apakah terjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah Kak, ada yang tanya lagi? saya mau bertanya, kenapa pemilihan konsep nostalgia dan tradisi ini tuh dipakai sebagai tema utama kampanye? Padahal sekarang tuh kan tren konten justru lebih ke arah modern sama estetik. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Lula pertanyaannya. Di sini saya akan izin menjawab ya. Jadi sebenarnya alasan saya memilih konsep nostalgia dan tradisi ini tuh karena saya ingin menunjukkan sisi yang lebih emosional dari brand Ulan Jadul. Brand ini tuh kan udah punya nilai tradisional yang kuat. Jadi sayang banget nih misalnya kalau dipaksa ikut tren modern yang nggak sesuai dengan karakter produknya. Jadi eh, dengan mengangkat nostalgia, kita bisa bikin audiens merasa terhubung secara personal, apalagi buat orang-orang yang rindu dengan suasana sederhana kayak dulu gitu. Tapi saya juga tetap memasukin elemen modern lewat cara penyajian kontennya. Misalnya pakai format video reels dan visual yang estetik. Jadi konsepnya ini tuh bukan menolak modernitas, tapi menggabungkan keduanya supaya nilai tradisinya ini tetap hidup, tapi tetap relevan untuk generasi sekarang. Apakah terjawab? Oh gitu ya Kak. Cukup cukup terjawab. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut serta di Zoom hari ini. Terima kasih.